Halo sahabat pendidikan dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan kami dari PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kali ini kami akan memaparkan tugas daripada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum mengenai kegiatan inti dalam UBD. Baik, tapi sebelum pada pemaparan tugas, sebelumnya saya akan kenalkan terlebih dahulu anggota kelompok ini. Yang pertama ada saya sendiri, Dwi Adi Wahyudi, ada Mbak Dede Yuliarti, dan juga ada Mbak Siti Hafidatu. Baik, setelah perkenalan tadi, kita di sini akan mencoba untuk menjawab 3 pertanyaan yang sudah kami diskusikan. Untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh saudara kita, Mbak Siti Hafidatu. Baiklah, mari kita bahas persoalan satu persatu. Persoalan pertama, cara peserta didik mengeksplorasi ide. Sebelum kita membahas lebih jauh, perlu sahabat pendidikan tahu bahwa tahapan kegiatan dalam UBD ada 7, yang biasa disingkat dengan WRETO. Pada kali ini, kelompok kita akan membahas tahapan yang ketiga, yaitu equip. Pada tahap equip, prinsip desain inti UBD memasuki pada kegiatan inti pembelajaran. Pada tahapan ini, guru melaksanakan kegiatan yang akan membuat peserta didik mampu mengeksplorasi ide-ide besar dan juga mampu membuat pertanyaan penting terkait dengan materi pembelajaran. Jadi, pada tahapan ini, guru harus mampu menentukan strategi, model, metode, dan juga media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengeksplorasi ide dari peserta didik adalah menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh implementasi tahap equip dalam pembelajaran sejarah. Materi yang kita ambil adalah teori masuknya Islam ke Indonesia. Kami memilih strategi problem-based learning. Kemudian, untuk metode yang kami gunakan, ada metode diskusi, tanya jawab, dan juga demonstrasi. Sesuai dengan sintak pada problem-based learning, terdapat 5 langkah pembelajaran. Berikut ini adalah langkah-langkah pembelajaran berdasarkan sintak problem-based learning. Langkah yang pertama atau fase yang pertama yaitu orientasi masalah. Pada langkah pembelajaran ini, peserta didik akan diberikan orientasi masalah oleh guru yang berhubungan dengan teori masuknya Islam ke Indonesia. Salah satunya adalah guru memberikan masalah terkait dengan adanya perbedaan mazhab yang dianut oleh umat Muslim di Indonesia. Melalui masalah ini, nantinya peserta didik akan mengeksplorasi lebih banyak terkait dengan teori masuknya Islam ke Indonesia dan kaitannya dengan adanya perbedaan mazhab tersebut. Memasuki pada langkah pembelajaran yang kedua, ada pengorganisasian siswa untuk belajar. Pada kegiatan ini, guru akan membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil dan akan memberikan tugas untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik bersama dengan anggota kelompoknya. Pada tahapan ini, guru juga akan memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi materi tentang teori masuknya Islam dari berbagai sumber. Dengan ini, peserta didik akan dapat mengeksplorasi ide-ide besar terkait dengan teori masuknya Islam ke Indonesia. Langkah pembelajaran yang berikutnya yaitu membimbing penyelidikan kelompok.
Pada langkah pembelajaran ini, setiap kelompok akan melaksanakan diskusi dan mengerjakan LKPD, di mana di sini guru akan membimbing jalannya diskusi kelompok. Apabila terdapat peserta didik atau kelompok yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, di situ guru akan memberikan bimbingan. Langkah pembelajaran yang berikutnya atau yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada langkah pembelajaran ini, peserta didik akan mengembangkan hasil diskusinya, kemudian akan mempersiapkan bahan yang digunakan untuk melakukan presentasi. Di sini, guru juga akan memberikan bimbingannya terkait dengan bagaimana peserta didik akan membuat bahan presentasi. Memasuki langkah pembelajaran yang terakhir atau yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada kegiatan ini, guru akan membimbing peserta didik untuk melaksanakan presentasi. Peserta didik akan mempresentasikan hasil diskusi bersama dengan anggota kelompoknya, kemudian memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan apresiasi dan juga pertanyaan penting terkait dengan apa yang telah dipresentasikan. Kegiatan belajar dan menampilkan kemampuan puncak peserta didik menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sangat perlu dilakukan, karena pengalaman yang menyenangkan akan meningkatkan semangat bagi peserta didik, terutama dalam hal hasil belajar. Dalam Understanding by Design, sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran yang bisa diterapkan sebagai alternatif solusi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan cara mensinkronkan tujuan, langkah, serta evaluasi. Pada kegiatan pembelajaran menggunakan metode basic learning atau kegiatan diskusi. Nah, pada kegiatan diskusi, kegiatan belajar melalui beberapa tahapan. Nah, tujuannya dari proses diskusi ini adalah menjadikan peserta didik dapat berpikir secara kritis, inovatif, kreatif, serta menimbulkan inovasi dalam dirinya. Dan dalam pengelompokan di sini dibagi menjadi 6 kelompok dalam satu kelas. Lalu kegiatan awal, proses diskusi diawali oleh guru. Pada penampilan kemampuan puncak peserta didik, soal diskusi seputar teori masuknya agama Islam di Indonesia. Dengan menggunakan metode tersebut, maka akan muncul ide-ide atau gagasan seputar analisis mengenai teori masuknya agama Islam di Indonesia dari peserta didik. Pada saat proses diskusi, terjadi pemecahan masalah, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Metode diskusi bisa menjadi penampilan kemampuan puncak peserta didik dibuktikan dengan peserta didik selama diskusi. Peserta didik bisa bertukar pikiran dengan ide-ide atau gagasan baru seputar soal yang diberikan oleh guru. Ya, baik, itu tadi pemaparan materi hasil diskusi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, baik Mbak Dede Yuliarti maupun Mbak Siti Hafidatun. Terima kasih. Kali ini tiba saatnya giliran saya untuk memaparkan hasil diskusi mengenai pertanyaan yang ketiga, yakni pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas seperti apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Seperti kita ketahui bahwasanya pembelajaran itu tidak hanya dilaksanakan di dalam kelas, tetapi pembelajaran juga bisa dilakukan di luar kelas. Nah, pembelajaran di luar kelas ini juga penting untuk bagaimana membentuk sikap dan menambah pengetahuan daripada peserta didik. Untuk pengalaman di luar kelas yang bisa peserta didik dapatkan untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman tentang ide-ide penting, kita sebagai guru bisa mencoba menerapkan salah satunya adalah outdoor study atau belajar di luar kelas. Tentunya belajar di luar kelas ini tidak semata-mata berupa rekreasi saja, tapi banyak manfaat lain yang bisa kita dapatkan dan juga peserta didik dapatkan tentunya.
yakni salah satunya mungkin pembelajaran akan lebih menyenangkan, pembelajaran lebih variatif, lebih rekreatif. Tentunya yang paling penting adalah peserta didik bisa belajar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, ini berguna sekali untuk membuktikan teori-teori yang sudah peserta didik dapatkan di dalam kelas, sehingga peserta didik mampu mencocokkan keadaan di lapangan dengan teori yang didapatkan pada saat di kelas. Sebagai seorang guru yang baik, tentunya kita harus bisa memilih dan menyesuaikan kiranya pada materi apa kita bisa menerapkan outdoor study atau pembelajaran di luar kelas. Seperti yang saya contohkan pada slide presentasi ini, saya mencontohkan mengambil materi pada teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Dalam pembelajaran di kelas, tentunya peserta didik akan mempelajari teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia, dan yang paling penting peserta didik tentunya harus bisa menganalisis teori mana yang sekiranya paling relevan dengan keadaan Islam di Indonesia saat ini. Untuk bisa membuktikan teori mana yang paling relevan tentang penyebaran agama Islam ke Indonesia, kita bisa mengajak peserta didik untuk melaksanakan outdoor study berupa study tour atau kegiatan lapangan lainnya. Seperti yang kami contohkan pada slide presentasi ini, kita bisa mengajak peserta didik untuk berkunjung ke tempat-tempat yang disinyalir menjadi titik awal penyebaran agama Islam di Nusantara atau di Indonesia ini. Seperti contohnya di Leran Gresik, tempat di mana ditemukannya makam Fatimah binti Maimun, atau kita bisa mengajaknya berkunjung ke Aceh, tempat di mana ditemukannya nisan Sultan Malik Al-Saleh. Kedua tempat ini tentunya akan memberikan perspektif kepada peserta didik bahwasanya Islam di Indonesia atau di Nusantara tidak hanya berasal dari satu tempat saja, bisa dari Arab, bisa dari Gujarat ataupun dari Persia. Nah, peserta didik diharapkan setelah melaksanakan kegiatan outdoor atau studi lapangan ini, diharapkan bisa memvalidasi mengenai teori yang mereka dapatkan di dalam kelas dengan kenyataan yang ada di lapangan. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami yang bisa kami paparkan. Apabila banyak kurangnya, tentunya kami menunggu koreksi dari sahabat-sahabat pendidikan semua, dan atas kekurangannya kami mohon maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.